Ya, setelah Sumiati, Siti Hajar dan juga ada Mbak Nining ya yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya. Nining adalah seorang TKW yang bekerja di Yordan yang terpaksa harus lompat dari lantai 7, patah kedua kakinya karena takut diperkosa oleh majikannya. Mbak Nining, setelah kejadian jatuh dari lantai 7, ya, habis itu siapa yang menangani Mbak? Pertama kali pada saat kejadian itu? Waktu itu saya sadar setelah saya di rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit oleh? Iya, oleh ambulans, saya nggak tahu. Nggak tahu oleh siapa? Ada orang yang telepon rumah sakit, terus bawa saya ke rumah sakit. Ya. Majikan nggak tahu. Oke, di sana kita tahu kan biasanya kalau menurut ya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan juga perlindungan TKI ya. Iya. Berarti di sana kan ada pemerintah yang bertanggung jawab gitu ya. Di sana apa itu dari kedutaan? Apakah ada yang bertanggung jawab di sana, Mbak? Ada, tapi kan yang jadi masalah untuk TKI, jadi kebebasan di sana itu kurang. Oh gitu. Kita nggak dapat keadilan, nggak dapat kebebasan. Oke, PJTKI tempat Mbak pertama kali mendaftarkan untuk bekerja di sana juga bertanggung jawab tidak? Bertanggung jawab, tapi ya kurang, masih belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Oke, setelah jatuh sampai akhirnya Mbak dirawat ya, gitu kan? Ini kan sebenarnya bisa disembuhkan ya Mbak ya? Iya. Gitu. Ada berapa lama? Saya dengar cukup lama juga ya, tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berapa lama tuh Mbak? Jadi saya nggak dapat keadilan dari pemerintahan luar negeri juga, di Indonesia juga. Tidak mendapatkan? Iya, waktu di luar negeri saya dibohongin. Dibohongin? Iya, dibohongin. Kenapa dibohongin? Kata dokter luar negeri. Mohon maaf, mic-nya boleh dekat? Iya, kata dokter luar negeri kaki saya nggak bisa dioperasi, nggak perlu dioperasi, saya bisa jalan normal, bisa jalan lagi. Oke. Dan saya dipulangkan dalam keadaan cacat total, lumpuh total. Dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan cacat total dan lumpuh? Iya. Oke, itu berapa lama sejak kejadian kira-kira? 4 bulan. 4 bulan? Iya. 4 bulan baru dipulangkan ke Indonesia. Ke Indonesia. Katanya sehat, bisa jalan normal, tapi ternyata Mbak dipulangkan dalam keadaan lumpuh. Iya. Sesampainya di Indonesia? Sesampainya di Indonesia, saya langsung dari airport masukin saya ke rumah sakit Polri. Dan ini juga jadi masalah saya. Sampai di rumah sakit Polri, dokter bilang ini udah terlalu lama katanya. Terus ini nggak bisa, tulang kamu udah pecah gitu, udah remuk gitu, katanya nggak bisa dioperasi. Dan sampai saya 10 hari di sana, saya nggak dioperasi. Akhirnya saya pulang dan saya juga bayar rumah sakit saya sendiri. Mbak biaya rumah sakit bayar sendiri? Iya, waktu itu saya pulang di rumah sekitar 8 bulan. 8 bulan, 9 bulan karena saya nggak bisa jalan normal, sakit gitu. Saya pergi lagi ke Jakarta, nemuin PJTKI saya. Waktu itu saya malah diomel-omelin, suruh naik. Akhirnya mendapatkan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga perhatian dari pemerintah sejak berapa lama Mbak dari itu? Setelah ada yang nganter saya ke Migran Care. Akhirnya ada? Iya, ada yang nganter saya ke Migran Care, terus dari Migran Care membantu saya masuk rumah sakit. Dari Migran Care baru akhirnya dapat perhatian dari pemerintah. Oke. Mbak, ini kan prosesnya cukup bertele-tele dan cukup panjang ya. Apa sih Mbak harapan Mbak buat kawan-kawan yang juga sekarang ini mungkin masih bekerja sebagai buruh migran, dan juga apa harapan Mbak terhadap pemerintah nih? Kan undang-undangnya katanya sudah ada, ya kan? Harapan Mbak apa sebagai buruh migran? Harapan saya pemerintahan benar-benar gitu, benar-benar menegakkan keadilan. Saya pengen pemerintahan itu membuat perjanjian kerja antar negara. Jadi kan kalau misalnya dari pihak sana, majikan sana membuat pelanggaran, kan pemerintahan sana bisa memberi sanksi pidana. Gitu ya? Oke, baik Mbak, mudah-mudahan ya ini harapan Mbak juga harapan buat kita semua ya. Semoga nasib saudara-saudara kita yang bekerja menjadi buruh migran di sana ya bisa benar-benar terlindungi haknya. Setuju semuanya? Amin. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Mbak Nining sudah menginspirasi. Semoga Mbak cepat sembuh. Sekarang sudah bisa berjalan apa belum? Belum bisa. Masih belum? Katanya saya dengar kakinya sudah dioperasi. Kaki yang kanan udah dioperasi, tapi dokter bilang jangan ditapakin dulu selama 3 bulan. Sekarang kalau jalan pakai tongkat apa kursi roda? Pakai tongkat juga, PJTKI belum membeliin tongkat sama saya. Oke, baik. Cepat sembuh ya Mbak ya. Kita mohon, kita harap semoga Mbak Nining juga bisa cepat sembuh dan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik, Kiai, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Kiai tentang bagaimana kita bisa bekerja untuk mencari nafkah yang diridhoi oleh Allah
di tengah keadaan bangsa kita yang seperti ini, kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Silahkan Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati. Pertama, bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang bekerja. Siapa yang peras keringat banting tulang untuk menghidupi keluarganya, kana kal mujahid fi sabilillah. Wa man kadda ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah. Dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, sebaik-baik pekerjaan adalah di negeri kita sendiri. Sebaik-baik pekerjaan adalah di negeri kita sendiri. Tetapi ada toleransi, karena tadi jumlah kemampuan kita menyiapkan lapangan kerja dengan tenaga kerja yang masuk pasaran masih jauh dari seimbang. Kita menyalurkan tenaga kerja kita ke berbagai daerah, terutama di Asia, yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea dan sebagainya, sampai ke Timur Tengah. Tidak semua memang bernasib jelek. Ada yang dapat majikan baik, mendapat gaji yang sesuai, bisa mengirim buat keluarganya, merubah kehidupannya, menyekolahkan anaknya. Tetapi tidak jarang juga yang bernasib seperti ananda kita tadi itu, kakinya patah karena menghindari perkosaan. Ada yang disetrika, dicaci maki, digunting bibirnya, lalu tidak dibayar gajinya. Bahkan ada yang juga yang pergi biasa pulang bawa anaknya keriting mancung. Ya, itu juga, itu mungkin waktu mau diperkosa dia bilang, saya jangan diperkosa Pak, saya mau. Mungkin begitu jawaban itu. Ya, tergantung faktor manusianya juga. Saudara-saudara, karena itu kita berharap yang terpenting ke depan, pemerintah kita punya satu political will untuk membuat satu MOU yang menjalin hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara penerima tenaga kerja, sehingga jangan ada pihak yang dirugikan, karena ini sudah masalah J2J antar negara. Walaupun timbul hal-hal yang kasuistis, tapi di luar negeri dia adalah anak bangsa. Di luar negeri dia adalah warga negara yang patut mendapat perlindungan dari negaranya. Karena itu lewat J2J kita harapkan terbentuklah MOU, perjanjian kerjasama antar Indonesia dengan negara penerima tenaga kerja kita, dengan prinsip saling menguntungkan, saling melindungi dan saling menjaga martabat kemanusiaan kita. Itu saya kira yang bisa kita simpulkan, dan kita akan ikuti pembacaan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musyawwa, dan tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya. Fadhal Habib. Baik. Ya. Ya, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berdoa bersama dengan Habib Munzir, 2 segmen, ya, segmen ke-7 dan juga segmen ke-8. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Semoga Indonesia tetap damai dan juga Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju.